Belajar bersama kelompok 2 yang dianggotai oleh Fahru Roji, Wida Putri Pramudita, Rizka Habibah, Arina Rahmah, dan Neneng Nuralia. Selamat datang, kalian bersemangat kan untuk mengikuti pembelajaran seru kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Apa itu sistem gerak? Sistem gerak adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot, serta dibantu oleh persendian tulang sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri, dan otot sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi kerangka tidak seperti organ tubuh lainnya, tulang memiliki tekstur yang keras dan sangat padat. Hal ini karena tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak, paru-paru, dan jantung. Proses pembentukan tulang atau osifikasi. Ini adalah gambar dari proses pembentukan tulang. Proses pertama disebut osifikasi intramembran. Proses osifikasi kedua disebut osifikasi endokondrium. Jenis tulang: tulang panjang dan padat dan tulang bunga karang. Tulang panjang dan padat. 1. Epipipis. 2. Diafisis. 3. Metafisis. 4. Tulang rawan. 5. Kanalis medularis. 6. Periosteum. Dan 7. Edusteum. Berdasarkan karang bunga. 1. Tulang spongiosa. 2. Tulang kompakta. Bentuk tulang. 1. Tulang pipa. 2. Tulang pendek. 3. Tulang pipih. Dan 4. Tulang yang tak teratur bentuknya atau irregular. Rangka tubuh manusia tersusun oleh 206 potong tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu tengkorak, badan, dan anggota gerak. Tulang tengkorak berbentuk pipih, saling berhubungan dan membentuk rongga. Tulang tengkorak terdiri atas 22 buah tulang, 8 tulang membentuk tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala, dan 14 tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang ini mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi otak, mata, dan telinga dalam. Tulang tempurung kepala tersusun dari tulang dahi, os frontal, tulang kepala belakang, os occipital, tulang ubun-ubun, os parietal, tulang baji, os sphenoid, tulang tapis, os themoid, dan tulang pelipis, os temporal. Tulang muka terdapat pada bagian depan kepala. Tulang-tulang muka membentuk rongga mata untuk melindungi mata, membentuk rongga hidung serta langit-langit, dan memberi bentuk wajah. Tulang muka terdiri atas 2 tulang rahang atas, maksila, 2 tulang rahang bawah, mandibula, 2 tulang pipi, zigomatik, 2 tulang air mata, lakrimal, 2 tulang hidung nasal, 2 tulang langit-langit, palatum, dan 1 tulang pangkal lidah, hyoid. Tulang tengkorak berhubungan dengan bagian atas tulang belakang, tulang leher. Di bagian bawah tempurung kepala terdapat rongga khusus yang disebut foramen magnum yang menjadi tempat masuk dan keluarnya pembuluh saraf serta darah yang kemudian menuju ke sumsum tulang belakang. Tulang pembentuk badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul atau panggul. Pada tulang belakang berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh dan tempat pelekatan tulang rusuk. Pada gambar, setiap segmen atau ruas tulang belakang dapat bergerak sedikit. Tulang belakang berbentuk tulang pendek dan berjumlah 33 ruas tulang yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Struktur dan ruas tulang belakang bervariasi karena secara khusus masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tungkai depan atau tulang anggota gerak atas yang bersambungan dengan gelang bahu tungkai dan tulang anggota gerak bawah yang bersambungan dengan gelang pinggul.
Pada tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas gelang bahu, 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Tulang hasta dan tulang pengumpil merupakan tulang lengan bawah. Tulang hasta letaknya searah dengan sisi kelingking, sedangkan tulang pengumpil letaknya searah dengan ibu jari. Tulang pengumpil dapat digerakkan di atas tulang hasta dan bisa memutar. Pada tulang anggota gerak bagian bawah terdiri atas gelang panggul, 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Kaki atau tungkai memiliki fungsi utama untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Lalu terdapat sumsum tulang, di mana sumsum tulang mengisi rongga bagian dalam tulang. Ada 2 macam sumsum tulang, yaitu yang pertama ada sumsum tulang merah atau medulla ossea rubra, merupakan tempat pembuatan sel darah merah. Pada anak-anak, sumsum merah terdapat pada tulang tengkorak, dan pada orang dewasa, sumsum merah terdapat antara lain pada tulang tengkorak, ruas tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang kedua, sumsum tulang kuning, medulla ossea flava, yang terdapat pada tulang anggota gerak orang dewasa. Sumsum kuning ini terbentuk dari campuran sel jaringan ikat, misalnya jaringan lemak dan sumsum merah. Untuk kesehatan dan pertumbuhan sel-sel, tulang membutuhkan vitamin D. Proses pembentukan vitamin D dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang jatuh mengenai kulit tubuh manusia dapat mengubah provitamin D yang terdapat pada tubuh menjadi vitamin D. Fungsi penting sendi untuk tubuh. Sendi berperan penting dalam sistem gerak. Tanpa persendian, tentunya manusia kesulitan untuk menggerakkan tubuh, berjalan, atau memegang benda. Bahkan sekedar menoleh kepala hingga berbicara pun tak lepas dari bantuan persendian. Jenis-jenis sendi di dalam tubuh yaitu sendi mati. Sendi mati tidak memiliki rongga sambungan, tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa, misalnya kolagen. Sendi ini tetap pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan pergerakan. Contoh sendi mati yang paling mudah dikenali adalah sendi di tengkorak bayi. Yang selanjutnya, sendi kaku. Sendi kaku merupakan bagian sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Contoh sendi kaku adalah sendi yang mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Bagian ini sedikit bisa digerakkan meskipun terbatas. Selanjutnya sendi gerak. Berbeda dengan sendi mati dan sendi kaku, sendi gerak memiliki rongga sendi yang memiliki kemampuan untuk bergerak lebih banyak. Adanya rongga, jaringan fibrosa, dan cairan pelumas atau cairan sinovial pada sendi membuat tubuh lebih mudah bergerak. Sendi gerak memiliki banyak jenis sesuai tipe geraknya. Yang pertama adalah sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuan untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Yang kedua, sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, kiri, dan kanan, serta gerakan ke depan dan belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka atau ditutup.
Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok atau ulna. Yang kelima ada sendi gulung. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang, serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Yang keenam, ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerakan memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat, seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Contohnya sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Yang selanjutnya ada otot. Sistem otot manusia. Selain pada tulang, otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerakan. Bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkontraksi. Di sini yang pertama ada otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar. Sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ada otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Yang selanjutnya ada fungsi dari otot. Yang pertama, mengatur gerak tubuh. Yang kedua, mengatur postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Yang keempat, mendukung peredaran darah manusia. Yang kelima, membantu proses pernapasan. Yang keenam, mendukung proses pencernaan. Yang ketujuh, mendorong bayi saat proses persalinan. Selanjutnya ada gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada miastenia gravis. Miastenia gravis menyebabkan melemahnya otot-otot rangka pada tubuh. Yang kedua ada tremor. Tremor adalah gerakan gemetar yang terjadi secara berulang tanpa disengaja. Terakhir ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson terjadi karena tubuh kekurangan zat dopamin yang berperan dalam mengatur gerakan tubuh. Selanjutnya ada gangguan dan kelainan pada sistem otot. Yang pertama ada distrofi otot. Distrofi otot atau muscular dystrophy merupakan kelainan otot yang ditandai melemahnya otot secara bertahap. Yang kedua ada keseleo. Keseleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Yang terakhir ada atrofi otot. Atrofi terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau adanya suatu penyakit.